Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Mel, terus siapa lagi? Kemana mereka? Oh iya, Jambore. Jadi kita sama-sama belajar ya. Kita belajar di dalam kelas, kalau mereka belajar di luar kelas. Selamat datang di kelasnya Ustadzah. Kita hari ini akan belajar tentang asam dan basa. Nah, sebelumnya Ustadzah akan mengingatkan kembali tentang sepakatan kelas yang sudah kita bentuk di minggu-minggu yang lalu. Pertama, yaitu apakah kalian hari ini sudah berseragam rapi? Sudah. Yang kedua, kalian tadi pagi sudah piket sama membuang sampah apa belum? Sudah. Oke. Nanti siapa yang paling aktif di kelas nanti akan mendapatkan poin tambahan dari Ustadzah di akhir pembelajaran. Di situ yang Ustadzah bagikan barusan itu adalah kartu emoji. Itu Ustadzah mau ngecek gimana perasaan kalian sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Coba diangkat, kalian pilih nomor berapa? 1. Nomor berapa? 1. Loh, ternyata masih ada yang moodnya belum baik ini. Masih ada yang memilih nomor 2. Kita mulai dengan ice breaking dulu ya. Selanjutnya Ustadzah mau tanya, materi di minggu kemarin belajar tentang apa? Nah, tentang reaksi-reaksi kimia. Kalau hari ini kita belajar tentang asam dan basa. Ya, sebutkan salah satu contoh reaksi kimia. Gas hidrogen ditambahkan oksigen sama dengan uap air. Iya, gas hidrogen ditambah gas oksigen sama dengan H2O atau uap air. Terus siapa lagi yang tahu reaksi kimia? Iya, Diva? Natrium plus gas klorin sama dengan natrium klorida. Iya, natrium plus gas klorin sama dengan natrium klorida atau garam. Apa menyebabkan air jeruk itu dapat dikonsumsi, sedangkan sabun itu berbahaya untuk dikonsumsi. Kira-kira kenapa ya? Iya, Kesa? Karena jeruk mengandung asam sitrat, sedangkan sabun itu mengandung natrium, makanya ada sensasi panas-panas dalam sabun. Benar sekali. Terus selain itu juga sabun itu ada surfaktannya. Surfaktan itu yang bisa membuat busa itu loh. Busa di sabunnya itu. Terus Ustadzah sampaikan, tujuan pembelajaran pada pagi ini adalah yang pertama, murid dapat membedakan larutan, asam basa, dan netral berdasarkan nilai pH-nya. Terus yang kedua, murid dapat menumbuhkan sikap peduli terhadap kesehatan maupun lingkungan dengan memahami peran pH ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, murid dapat menguji sifat asam dan basa larutan melalui percobaan sederhana yang nanti akan kita lakukan. Nah, terus selama pembelajaran ini kita juga ada penilaiannya. Jadi ada asesmennya nanti. Nanti yang pertama nanti kalian akan melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal, yaitu tentang pengetahuan kalian terhadap materi asam basa ini. Terus nanti selama praktikum juga ada asesmennya, ada penilaiannya. Terus nanti di akhir pembelajaran kita juga akan melakukan asesmen sumatif namanya. Terus sekarang boleh berpindah kelompok dulu sesuai dengan kelompok yang di minggu kemarin. Kita akan melakukan asesmen awal. Jadi yang pertama, yang asesmen diagnostik. Kalau kalian sudah masuk ke linknya, jadi nanti kalau kalian sudah klik tampilannya akan seperti ini. Kesa, nomor 2 Faiza, nomor 3 Ervinsa. Buka laptop kalian, satu kelompok satu, ngeklik yang nomor 2 yaitu materi asam basa.
Selesai semuanya? Oke, mari kita simak video ini terlebih dahulu. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan betapa kuatnya asam lambung dalam tubuh kita? Ini bukan sekedar cairan pencerna biasa asam lambung kita, bahkan mampu melarutkan logam. Ya, kamu nggak salah dengar, asam klorida atau HCl. Dalam lambung kita punya tingkat keasaman yang mencengangkan dengan pH rendah 1. Kekuatannya nyaris setara dengan air aki. Adakah pertanyaan? Oh iya, Kesa. Oh, kalau misalkan asam dicampur dengan basa, kira-kira bisa nggak? Bisa. Jadi asam dicampur dengan basa itu bisa. Nanti dia lewat reaksi netralisasi namanya. Jadi nanti ketika asam dicampur basa, melalui reaksi netralisasi, itu dia akan menghasilkan garam dan air. Hasilnya garam dan air. Nah, seperti contoh, ketika HCl itu ditambahkan dengan NaOH, natrium hidroksida. Nah, dia akan menjadi garam dan air. Garam itu NaCl. Nah, sedangkan air adalah H2O. Nah, jadi ini lewat reaksi netralisasi namanya. Sampai sini paham? Gimana Nailun? Nah, mengapa lambung kita tidak rusak meskipun ada HCl di dalamnya? Nah, ternyata lambung itu mempunyai lapisan. Lapisannya itu ada lapisan epitel namanya. Jadi, lapisan epitel ini dia akan terus-menerus memperbarui dirinya. Nah, dia juga menghasilkan lendir seperti apa yang dibilang di video tadi. Nah, lendir ini dia mengandung bikarbonat namanya. Nah, bikarbonat ini dia bersifat basa. Sedangkan di lambung tadi ada HCl, dia asam. Jadi bisa menetralkan. Bikarbonat ini bisa menetralkan. Jadi karena adanya lendir ini, kombinasi antara lendir sama bikarbonat ini, dia menjaga lapisan lambung itu tetap pada fungsinya, jadi tidak sampai merusak. Kayak gitu. Paham nggak? Asam itu ternyata dia punya sifat korosif. Apa itu korosif? Merusak logam atau tubuh. Jadi dia bisa merusak logam atau tubuh. Makanya kenapa kalau kita misalkan di laboratorium itu harus memakai alat perlindungan diri yang lengkap, dari mulai masker, terus glove, sarung tangan itu, terus habis itu jas lab. Nah itu biar hati-hati kalau misalkan kamu nanti di lab itu melakukan mini riset misalkan. Ternyata pas penelitian itu kalian menjumpai asam maupun basa yang sifatnya dia kuat. Kalau kuat berarti dia mendekati 1, seperti HCl tadi. Nah jadi itu harus hati-hati, harus pakai alat perlindungan diri yang lengkap supaya tidak sampai merusak kulit kalian. Nah, basa juga sama, dia bersifat kaustik. Dia bisa menyebabkan luka bakar maupun iritasi kulit. Nah, sebenarnya kalau di lab itu juga nggak boleh kita kayak membuang asam dan basa langsung ke saluran air, itu juga nggak boleh. Jadi ada caranya. Ya, cara yang pertama itu adalah kalian bisa membuang langsung ke saluran air, tapi harus dilakukan netralisasi dulu. Belum dilakukan reaksi netralisasi tapi sudah dibuang ke saluran air, itu nggak boleh. Jadi dia harus dibuang ke limbah yang khusus. Jadi nanti di lab itu ada limbah khusus, misalkan asam, limbah khusus basa. Nah itu nanti ada pengelolaannya sendiri. Jadi nggak boleh langsung ketika asam kuat atau basa kuat itu langsung dibuang ke saluran air. Itu nanti akan berbahaya buat makhluk hidup yang lain kan. Nah itu. Kita akan melakukan percobaan sederhana. Nah, judulnya adalah identifikasi larutan asam dan basa. Terus kemudian di situ ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah berupa pertanyaan. Dari uraian di atas, masalah apa yang bisa Anda rumuskan? Nah, hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara, jawaban dari rumusan masalah kalian. Nah, sekarang kalian harus bikin rumusan masalah sama hipotesis. Coba dituliskan di situ, rumusan masalahnya sama hipotesisnya. Kalau misalkan rumusan masalahnya ada 2, berarti hipotesisnya juga harus ada 2. Berarti rumusan masalahnya juga itu diikutin sekalian aja. Jadi air sabun apa-apa kayak gitu. Semuanya.
Terus nanti jawabannya hipotesis awal itu. Semuanya. Jadi kan bahannya ada 6 kan? Lu itu nggak apa-apa itu. Bagaimana cara mengetahui larutan apa tadi basa, asam, netral. Nah itu nggak apa-apa. Nah terus yang pertama itu ini kita akan melakukan percobaan sederhana yaitu dengan bahan yang pertama apa? Pertama Air mineral. Terus yang kedua, minuman bersoda. Yang ketiga, soda kue. Yang keempat, sabun mandi. Yang kelima, air gula. Yang keenam, cuka. Nah itu. Nanti yang kelompok pertama mana kelompok pertama? Nah kelompok pertama itu nanti dia akan menggunakan lakmus merah sama lakmus biru. Terus kelompok kedua, mana kelompok kedua? Nah kelompok kedua itu akan menggunakan indikator alami yaitu kunyit. Nah yang kelompok tiga mana? Nah itu akan menggunakan indikator universal. Jadi nanti dicocokkan sama skala pH-nya di sini. Terus yang keempat, kelompok 4 mana? Nah itu akan menggunakan pH meter. Oke, sekarang perwakilan kelompok boleh maju ke depan buat mengambil alat dan bahannya. bahan warnanya catet di hasilmu. Catat. Nah kalau lupa boleh buka ininya materinya. Kayak ini juga boleh deh. Ini kan air gula kan? Nah, ini kayak dituang dulu deh. Nah itu. Jadi kayak buat nyuci gitu loh, buat nyuci. Apa? Lah itu nggak ada wadahnya. Buat nyuci biar kayak pH-nya tuh nggak kecampur ini kan. Ini nanti gini aja, ini nanti di tes dulu yang air mineral dari yang habis itu dibuang kasih air lagi, Oh iya boleh atau yang pertama di tes yang kedua buat mau ganti ini cuma nanti air mineralnya belakangan gitu. enggak Jadi awal dulu terus habis itu larutan ini terus dicelupin ke ya boleh nanti dicatat hasilnya. kayak berhenti us. Itu loh ada minimal maksimalnya batasnya. Nah biar sampai berhenti baru dicatat. Kenapa? Itu apa? Sabun mandi. Delapan. Ini kan apa? 8. Sabun mandi 8. Iya 9. Sudah? Iya bisa dibesarin. Hah? Nggak bisa? Bisa dibesar. Nah itu. Asam kuning kalau basa merah. Iya. Merah boleh, coklat boleh. Itu ini kebanyakan ya itunya. Harusnya. Kurangin. Ini sudah belum? Nah harus coba di itu dulu terus nanti kayak ini campur ke yang lain gitu loh biar sedikit terus nanti tetesin ini lagi. Apa kunyitnya? Sudah semua? Asam. Lihat materi atas. Iya. Betul. Iya. Sosis betul. Iya. Terus catat lagi. Asam. Kalau air mineral itu netral. Iya. Iya. Netral. Iya, kalau nggak berubah. Itu basa sabun mandi basa.
Air gula ini loh, harusnya enggak sih. Yang mana yang Coba lagi. Yang merah-merah. Tetap gitu merah. sebenarnya jadinya biru nih. Mana? Ini sudah semua. Ini loh coba dikurangi, biar kayak kelihatan gitu. Minuman bersodanya sedikit aja. Terus nanti dicatat di LKPD-nya. Jangan lupa hasilnya dituliskan di LKPD-nya. Jangan lupa hasilnya. Jadi cuma pH aja dulu. Tapi udah selesai belum? Dicelupin dulu ke air mineral ya. Terus baru pindah larutan. Tunggu sampai berhenti. Terusin di sini nggak apa-apa. Terusin di sini. Kamu kan nomor berapa? Nah ini loh. Ya. Jadi minuman bersoda berapa? Bawa tisu nggak? Hah? Nggak bawa tisu? Hah? Nggak bawa? Volcano. Hah? Gimana sih? Itu jawaban kayak yang pertama. Heeh. Itu apa? Pertanyaannya tadi ada berapa rumusan masalahnya? Ya berarti 2 kayak gitu. 2 kayak gitu jawabannya. Jadi kayak misalkan jawaban hasil ini nah itu loh. Sudah bisa tetap merah. Tetap merah. Mana lihat itunya. Mana? Ini toh, ini tadi ya. Udah kita kurangi. Taruh di sini ya. Iya. Hah? Iya. Coba. Kunyitmu habis ya? Ini Masih kan? Nah, coba sedikit aja coba. hijau. Itu coba udah kamu tulisin Jenny. Belum. Sampai warna. Terus? Sampai warnanya gimana? Nah, itu kan. Nah. Nah, ini loh kebanyakan kamu ngambilnya soalnya kan enggak yang pH meter kan. Kalau pH meter tuh emang butuh banyak soalnya ada minimalnya gitu loh. Ngukur. Nah, kalau ini sebenarnya sedikit aja cukup. Iya. Oh, sudah. Jadi kamu harus tahu itunya. Jenis larutannya apa? Coba tulisan dulu di dulu. Kenapa dikasih jam? Kenapa dikasih jam? Ya soalnya 2 jam pelajaran. Terus berarti iya itu udah benar itu. Tuliskan di LKPD-nya. Sudah selesai sampai pengambilan keputusan. Jawaban pertanyaannya udah. Minuman bersoda cukup bersifat asam, sedangkan sabun mandi dan soda kowe bersifat basah. Nah, terus itunya. Pertanyaannya tadi asam basa aja ya? Iya. Netralnya nggak ada. Netral. Nggak ada. Cuma 2 doang. Oh iya. Tak soda kowe lagi. Sudah kue ya? Cuka? Iya. Iya. Masih nggak cukanya? Kayaknya habis deh. Sudah. Sudah jawab pertanyaannya Dika. Sama pengambilan keputusannya. Jawab. Ini gimana bacanya? Sudah habis. Masih ada. Habis tisunya. Pas. Pertanyaannya dulu jawab. Ini sudah selesai kan? Tinggal pH apa? Tinggal sudah bahas semuanya. Oh sudah kan? Tinggal dituliskan di sini. Iya. Iya. Ayo tuliskan. Ayo tuliskan, habis itu kita main game.
Langsung di sini aja loh, Besa. Enggak apa-apa. Kamu kelompok 4 kan? Berapa berarti? Terus jangan lupa dituliskan di kesimpulan juga. Kesimpulannya akhir. Udah ini juga netral. Jadi kalau netral itu nggak usah. Netral. Loh, tergantung pertanyaanmu. Kalau pertanyaannya nggak ada ya nggak usah. Nggak usah. Cuman yang kecil yang mana, yang besar mana. Terus Ke 0,54. terus Air mineral 7. Gula 7, berapa? 5,berapa tadi? 16. Berapa tadi? Terus air sabun. 9. Sabun mandi 6,4. Sifatnya apa? Sifatnya? Sifatnya Oke, sudah selesai kan semuanya? Mau main game? Oke, coba perhatikan ke sini dulu semuanya. Pertama akan jadi tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Setiap kelompok nanti harus memilih kotak pertanyaan ini. Kalian milih gambar yang mana? Nanti tunjukkan ke Ustazah. Sekarang dimulai dari tim 1 dulu. Mana tim 1? Oke, tim 1 pilih yang nomor berapa? Yang gambar apa? Apa? Iya. Oke, benar. Tim 2 mana? Oke, milih yang mana? Mahkota. Perhatikan tabel perubahan indikator asam basa berdasarkan tabel. Yang bersifat basa adalah yang mana? 2 dan 5. Oke, kita cek. Ye, benar. Nomor 3? Nomor 3 mana? Apa? Ini? Oke. Apa? Hidroksida ya. Kelompok 4, kelompok 4. 1, 2, 3. Iya. Terus kelompok 1 lagi? Pulpen. Satu dan 4. Hah, iya nggak? Coba kita cek. Yeay, benar. Kelompok 2. Perempuan. Apa? Ini. Oh, ini. Senyawa apa? Singkatannya apa tadi? Plus. Mau memberikan berapa poin untuk tim 1? Berapa? 5. Terus kelompok 1. Mana? Ini? Ya. Nama alat berikut ini adalah? Apa? Biru apa merah? Apa? Biru. Terus yang terakhir ini. Nggak usah jawab pertanyaan, langsung win 15 poin. Oke, jadi pemenangnya adalah tim 1. Mana tim 1? Asam. Dia mengubah lakmus merah menjadi warna merah, biru menjadi warna merah. Nilai pH-nya berapa? Nilai pH-nya minuman bersoda? 2. Kalau di situ berapa nilai pH-nya?
2.30. Jadi hampir sama. Kalau cuka dia bersifat apa? Asam. Dia mengubah lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah. Nilai pH-nya berapa? 1. Kalau kunyit jadi apa warnanya? Warna kuning ya. Terus air mineral sama gula ini bersifat apa? Netral. pH-nya berapa? 7. Kalau netral berarti mengubah lakmus merah menjadi apa? Biru menjadi. Kalau ini kunyitnya jadi warna orange. Terus kalau sabun mandi dia sifatnya apa? Basah. Jadi pH-nya berapa pH-nya? 8,24. Kalau soda kue bersifat basah. pH-nya berapa? 9. Mengubah lakmus merah menjadi biru, lakmus biru menjadi. Oke, sampai sini paham ya? Oke, yuk kita refleksi hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan dituliskan di sticky note ini. Silahkan dituliskan, silahkan. Nah, pertanyaannya ada 4 itu, silahkan dijawab. Terus kemudian nanti ditempelkan di papan tulis ini. Silakan, ini pohon refleksinya. Nah, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah senang. Senang semuanya? Oke, terus apa lagi? Iya, cara membuang asam dan basa dengan benar. Dan juga basa sangat berguna bagi kita semua. Asam klorida ada di lambung, asam asetat ada di cuka, asam dan basa berada dalam tubuh kita. Asam itu terdapat di sabun, juga ada di obat mah. Asam itu sangat berbahaya jika kadarnya sangatlah besar. Basa juga begitu sifatnya. Jadi hati-hatilah menggunakannya. Jika dilarutkan ke dalam air menghasilkan H+ atau besar, akan menghasilkan OH. Oke, terima kasih semuanya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang laju reaksi kimia dan faktor-faktor yang memengaruhi. Oke, jangan lupa belajar ya. Oke. Terus marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Oke, sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.